Syukur kepada Tuhan karena atas izin Tuhan proses hidup saya dan sampai dengan detik hari ini saya masih menikmati berkat Tuhan melalui napas kehidupan yang saya miliki. Kesan dalam hidup ini memang banyak lika-likunya, baru menyadari bahwa ternyata Tuhan itu baik. Bapak Eki, Bapak Oktaholo, mantan DPRD Sumba Barat Daya, dan juga mantan Kepala Desa Belengira. Selamat sore, kita jumpa lagi, kita duduk-duduk pada sore hari ini bersama Pak Maksi Kakak, Bapak Rusti, Pak Iste, dan saya sendiri. Dalam perjalanan hidup maupun karir selama ini mungkin ada yang berkesan pesan buat teman-teman, anak-anak, atau ya para masyarakat pada umumnya, Bapak Eki. Ya, jadi baik. Kesan pesan pertama-tama saya juga harus sampaikan bahwa puji syukur kepada Tuhan karena atas izin Tuhan proses hidup saya dan sampai dengan detik hari ini saya masih menikmati berkat Tuhan melalui napas kehidupan yang saya miliki. Kesan dalam hidup ini memang banyak lika-likunya, termasuk di saat saya masih menjabat jadi kepala desa banyak memang tantangan, sampai kepada saya masuk ke DPRD juga ada tantangan, dan pada akhirnya Tuhan izinkan untuk saya dibentuk. Kesannya adalah memang dengan perubahan ini, dengan kejadian ini membuat saya bangkit, tidak membuat saya harus mundur, tetapi saya membuat saya menjadi introspeksi diri apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan di sini saya sadari bahwa ketika Tuhan izinkan hal itu semua terjadi, saya baru menyadari bahwa ternyata Tuhan itu baik. Yang pertama. Yang kedua, sebagai mantan anggota DPRD, saya hanya berpesan kepada semua teman-teman yang berada di DPRD yang berjumlah 35 orang, lanjutkan perjuangan kami yang menjadi kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat terutama. Itu di wilayah Kodi, Wecewa, dan Laura, sehingga pada akhirnya biarlah hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saya juga bersyukur kepada Tuhan dengan hal-hal yang saya alami, dengan berbagai persoalan hidup, dinamika hidup yang saya alami. Saya juga bersyukur masih ada panggilan Tuhan melalui rakyat Desa Makaha yang masih menginginkan saya untuk menjadi seorang pemimpin di sana. Dan mudah-mudahan proses ini berjalan baik, berjalan lancar, dan apa yang menjadi harapan saya itulah menjadi harapan Tuhan, sehingga hidup saya mau pergunakan untuk kehidupan banyak orang. Kira-kira apa yang menjadi mimpi, ya kalau lebih kerennya lagi, visi misi atau harapan-harapan atau rencana besar yang akan dilakukan jika Tuhan berkenan? Kan tidak mudah. Dari seorang mantan kepala desa, sudah 2 periode DPRD, disekolahkan Tuhan lewat proses hukum yang dialami, lalu mengalami lahir baru di sana, dan kembalinya mau menjadi calon kepala desa Makaha. Apa yang menjadi cita-cita Bapak di sana? Cita-cita saya sebenarnya semua pemimpin, dan desa Makaha adalah salah satu desa mekaran dari desa yang dulu saya pernah pimpin, dan saya mau melanjutkan hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh pemimpin pendahulu, dan mimpi saya adalah bagaimana yang namanya sejahtera, yang namanya kemakmuran dalam rangka mendukung 7 jembatan emas Bupati Wakil Bupati, itulah yang saya akan canangkan. Dan mudah-mudahan atas izin Tuhan di saat nanti saya menjadi pemenang, tentu saya punya mimpi besar, kalau bisa
teman-teman dari DPRD untuk sekali-sekali datang berkunjung di desa saya dengan senang hati, sehingga apapun kekurangan saya, apapun kelebihan dalam hal saya memimpin, barangkali ini menjadi pokok-pokok pikiran kita untuk bagaimana kita memacu desa-desa yang lain. Itu mimpi saya. Selain dalam pemerintahan, dalam kehidupan bergereja, setelah Bapak Eki ketemu Tuhan Yesus, lalu sekembalinya dari sana, saya dengar ada kesibukan terus di gereja. Kira-kira apa yang sudah dikerjakan, dilakukan dalam pelayanan di jemaat di sana, Bapak? Saya melakukan di awal ketika saya pulang, saya berjanji sama Tuhan, saya bernasar sama Tuhan untuk membangun sebuah gereja yang adalah juga peninggalan orang tua yang saya harus lanjutkan. Dan puji Tuhan, dalam tempo 1 tahun saya sudah mengatap gereja yang berukuran 8 kali 24 meter, dan sampai dengan detik hari ini kami masih proses pekerjaan itu sampai kepada finishing, karena memang ada sebuah janji kami kepada Tuhan, baik itu keluarga dan jemaat, untuk kita mentabis gereja itu dalam sebuah budaya, dalam tanda kutip itu gereja yang dibolehkan. Gereja di Wolek itu merupakan hal yang baru. Kira-kira gambarannya dan dasar imannya itu ketika dilaksanakan apa, Bapak Eki? Gambarannya, kebetulan gereja itu adalah gereja yang pertama sekali yang berada di wilayah Kecamatan Belagar, yang berada di wilayah Belagar, dan itu yang dibangun setelah kakek JRKH